Hai kemurang, hari ini sama buat kue bomboloni yang mencampak-campak dan juga bomboloni kampung-kampung sahaja, tapi tetap sedap dan juga gebu. Bahan-bahan yang saya gunakan nanti saya akan letak di resepi di komen. Nanti kamu orang pandai-pandai lah cari Macam biasa kalau saya mau buat kue donat ataupun bomboloni, saya hanya menggunakan cara begini saja. Sebab lebih mudah dan lebih cepat kembang. Tidak perlu kita tunggu dough kembang sampai berjam-jam. Kadang-kadang 30 menit dikembang sudah. Tapi bergantung juga dengan suhu di dalam rumah kita. Saya rasakan kalau saya menggunakan cara macam gini, saya rasakan sekejap saja siap. Dan kalau saya menggunakan cara begini, jarang saya gagal membuat kue donat atau bomboloni atau juga pau. Semua menjadi kalau menggunakan cara macam begini. Walaupun kamu orang nampak macam campak-campak saja, tapi dia punya hasil tidak mengecewakan. Orang yang baru belajar pun boleh buat cara macam begini. Tidak perlu kita pukul-pukul dough, hempas-hempas dough, tumbuk-tumbuk dough, tetap akan kembang. Dan juga hasil dia menjadi lembut. Resepi yang saya gunakan sama dengan resepi kue donat yang saya buat hari itu. Cuma beza dia ini ada krim untuk inti di dalam bomboloni. Kamu orang tengok saja macam mana cara-cara saya buat di dalam video ini. Dia punya adonan memang kamu orang nampak macam dia lembut. Sebab tuh kita perlu letak minyak masak 2 sudah makan ataupun lebih dari 2 sudah makan. Tapi jangan juga terlebih letak. Tujuan saya letak minyak masak supaya kita punya dough senang untuk kita uli. Dan juga minyak itu juga akan membuat kita punya dough jadi lembut. Tapi minyak masak itu kita letak lepas dough kita sudah sebati dengan bahan-bahan yang lain. Macam yang kamu orang nampak dalam video, sebelum saya tutup dough, saya kasih letak dulu minyak masak. Kemudian saya uli manja-manja saja. Oke kamu orang, dough saya akan tutup selama 30 menit ataupun 35 menit ataupun lebih dari 35 menit. Tapi dalam video ini hanya 30 menit sejak saya tutup. Dan saya biarkan dia kembang. Selepas saja sudah kembang, saya akan uli sekejap saja untuk keluarkan angin di dalam dough. Tidak perlu pun kita tumbuk-tumbuk, kita hempas-hempas, cuma keluarkan angin sedikit saja menggunakan kaedah menguli saja. Kemudian atas papan dough saya akan tabur sedikit tepung gandum supaya lebih memudahkan dan juga dough tidak melekat sesama sendiri apabila nanti dipotong beberapa bahagian. Dalam video ini kan sebenarnya saya mau timbang, tapi bila saya fikir-fikirkan balik, mungkin ada yang tidak timbangan di rumah kan. Jadi biar sama-sama lah kita tidak timbang dough. Paduli lah ada besar ada kecil, yang penting sama-sama kita punya dough besar kecil kan. Itu rupa tidak penting, yang penting dia punya rasa tuh sedap kan. Oke kamu orang kasih bulat-bulat saja itu dough, seberapa besar yang kamu mau, berat yang kamu mau, semua pun boleh, yang penting mengikut cita rasa masing-masing saja. Saya kasih bulat pun yang mantap-mantap saja, tidak lah yang perfect, yang penting terbulat. Oke sudah. Macam biasa, selepas saja saya kasih bulat-bulat, saya akan salut dengan tepung gandum sedikit supaya lebih mempermudahkan dan itu dough cepat saja naik. Maksud saya lebih memudahkan supaya kalau mau angkat itu dough pun tidaklah susah, sekejap saja sebab tidak melekatkan. Macam yang kamu orang nampak, begitulah saya punya dough. Sebenarnya kan dough saya ada besar ada kecil sebab tidak kena timbangkan. Macam yang selalu saya bilang, biar sama-sama kita makan ataupun sekarang biar sama-sama kita tidak menggunakan timbangan dough. Oke kamu orang siap, sudah saya kasih bentuk-bentuk bulat saya punya dough tadi, tapi saya ada kasih lebar-lebar sedikit. Dan saya kasih biar lagi selama 20 menit saja. Ataupun boleh juga lebih daripada 20 menit. Contohnya 30 menit ataupun 35 menit. Macam biasa selepas saja saya punya dough sudah kembang, saya akan letak kuali atas dapur gas. Kemudian saya akan letak minyak masak. Cara saya menggoreng, saya tidak menggunakan minyak terlalu panas, hanya menggunakan minyak sederhana panas saja. Kemudian saya menggunakan api sederhana. Kalau kamu perasaankan saya punya dough belum berapa kembang, tapi memandangkan video ini saya buat malam, lepas tu jam menuju jam 11 malam sudah, tengah-malam besok anak pun mau sekolah, mau bangun awal. Jadi mau tidak mau saya terpaksa cepat-cepat saja pergi kasih goreng itu dough semua. Kalau diikutkan dia boleh mengembang lagi nih. Tapi ini dough saya telah kasih biar selama 20 menit, mungkin dalam 15 menit ataupun tidak sampai 15 menit. Oh iya, kue bomboloni ini saya kasih terbalik 1 kali saja. Apabila bahagian bawah sudah bertukar menjadi warna kuning-kuningan, kemudian saya kasih terbalik. Macam yang kamu orang nampak dalam video, begitulah sih buat, oke? Walaupun belum cukup saya kasih tunggu dia kembang, tapi tetap juga dia ada ring. Orang bilang kalau kita punya kue ada garisan ring, jadi kita punya dough gebu dan juga lembut. Yang pakar-pakar membaking lah selalu sebut itu ayat. Sambil menunggu saya punya kue bomboloni sejuk, saya mau buat krim dia lagi. Krim dia sangat-sangat mudah, cuma menggunakan 2 bahan saja, yaitu cream cheese dan juga krim yang macam dalam video.
Nanti saya akan letak list resep di komen, nanti kamu orang cari saja. Krim dia ini kan bergantung sama kamu orang lah. Kalau kamu mau dia macam keras-keras macam dalam video, kamu orang kasih mixer saja sampai tergubu macam dalam video. Kalau kamu orang macam mau dia lembut-lembut sedikit, kamu kasih mixer sekejap saja, jangan lama. Ikut selera kamu orang lah. Kemudian krim yang tadi saya akan letak di dalam piping bag supaya lebih mudah kalau kita mau kasih masuk di dalam kue bomboloni. Sebelum itu saya kasih lubang-lubang dulu saya punya kue bomboloni supaya nanti mau kasih masuk krim di dalam. Betul-betul lewat betul saya buat ini kue bomboloni ini. Sampai sekelang kabut mau kasih siap ini kue bomboloni saja. Kemudian macam biasa akan salutkan sedikit gula icing. Saya pun tidak tahu kenapa mau kasih salut sedikit dengan gula icing. Kemudian saya kasih masuk krim di dalam kue bomboloni. Kalau sendiri yang buat, sendiri yang letak, boleh kasih letak banyak-banyak inti di dalam. Sebab untuk makan sendiri juga kan, terlampau banyak saya kasih isi inti di dalam kan sampai terkuyak begitu kue bomboloni. Jangan kamu orang heran nah kenapa ada saja semut di sana dalam video saya. Memang musim semut di sini nih. Apa-apa saja saya letak semua bersemut. Oke kamu orang, kemudian saya akan letak sedikit parutan cheese sebagai hiasan. Kamu orang nampak tuh sampai kuyak saya punya kue bomboloni terlampau penuh itu di punya inti di dalam. Sebenarnya ada lagi benih, tapi yang lain-lain tuh kan sebelum kasih letak inti. Sebab saya mau cepat-cepat kasih siap saya punya video yang memang lewat sudah betul-betul sini. Oke kamu orang, beginilah hasil kue bomboloni cheese saya. Walaupun belum cukup kembang tapi tetap lembut dan juga gebu. Kamu orang boleh nampak coba kan dia punya bomboloni tidak menyerap minyak. Dia memang jenis yang ringan saja, yang macam kapas di dalam. Jadi saya rasa kalau kamu orang mau buat untuk berniaga pun boleh juga. Untuk di kampung-kampung lah, tapi kalau untuk yang gerai-gerai besar saya tidak sarankan sebab penat begitu kalau menggunakan tangan saja. Kalau ada pengulidoh mungkin boleh. Oke kamu orang, macam biasa saya akan resmi duluan. Dia punya rasa boleh tahan juga lah. Walaupun menggunakan tangan saja uli, tetap juga sedap dan juga lembut itu kue bomboloni. Oke kamu orang, terima kasih. Bye.